Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadan Komaruzaman Alizam. Saya berasal dari Wonosobo, tepatnya di Garung Melandi. Saya berkuliah di Universitas Amekom dengan prodi Ilmu Komunikasi kelas 21 IK 03. Di sini saya akan pembahasan yaitu public speaking dengan materi bijak dalam bersosial media. Jadi, zaman sekarang teknologi internet seolah telah menjadi kebutuhan pokok penduduk Indonesia karena memang banyak membantu memudahkan segala urusan. Salah satu yang paling banyak peminatnya adalah media sosial. Banyak platform bermunculan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Semua itu berfungsi untuk memudahkan kita menjalin interaksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia. Sekaligus sebagai tempat untuk kita berbagi pikiran, informasi, foto, atau video agar dilihat banyak orang. Tapi dengan segala kemudahannya yang tersedia, tentu kamu harus tetap waspada dan perlu bijak dalam bermedia sosial agar tetap aman. Jangan sampai hal yang seharusnya tidak diinginkan malah sebaliknya menjadi menimbulkan masalah yang tidak pernah kamu harapkan sebelumnya. Agar bisa menggunakan media sosial dengan tenang dan aman, berikut tips yang saya bisa berikan kepada kalian. Di antaranya mungkin ada 8. Yang pertama, berpikirlah sebelum mengunggah. Banyak kejadian fatal akibat dari unggahan atau komentar seseorang di media sosial. Tak jarang pula orang lain sampai melaporkannya ke pihak berwajib gara-gara kalimat yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Jadi seharusnya kamu lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu menghina semua pihak, memfitnah atau mempermalukan orang lain di media sosial yang nantinya berujung masalah. Kamu bisa terjerat seperti pasal UU ITE kalau berkata-kata sembarangan. Lebih parahnya, kalau kamu sampai merundung orang lain atas tindakan yang kamu anggap salah. Banyak kasus bunuh diri oleh orang yang tidak tahan dengan perkataan perundungan yang ditujukan kepadanya, termasuk melalui media sosial. Sebelum memulai mengetik atau membuat konten, pikirlah 2 kali atau pikirlah dengan bijak dampak dari semuanya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain nantinya. Yang kedua, jauhi emosi. Hindari menggunakan media sosial saat kamu sedang emosi atau marah. Ketika sedang marah, biasanya kita sudah tidak berpikir panjang lagi saat mengetik atau berkata-kata. Tentu hal itu sangat berbahaya dan bisa membuatmu sangat menyesal akibat dampak buruk yang ditimbulkan. Yang ketiga mungkin silaturahmi, memanfaatkan media sosial untuk menjalin silaturahmi dengan teman, keluarga, atau lingkungan kerja. Orang-orang yang pernah kamu berinteraksi denganmu. Teknologi membantu menghubungkan kita dengan mereka yang tinggalnya jauh di sana. Jadi kalaupun kita tidak sempat saling mengunjungi, setidaknya melalui media sosial kita bisa berkomunikasi seperti menanyakan kabar dan sebagainya. Yang keempat, mungkin ada referensi daripada selalu bermain media sosial yaitu membaca buku. Internet memang menyajikan banyak sekali informasi mengenai hal yang ingin kita cari. Tapi sayangnya tidak semua informasi yang beredar di media sosial itu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau salah sumber, kamu dan orang lain pun bisa ikut merasakan dampaknya. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Jadi ketimbang mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas atau sudah mendapatkan informasi terpercaya tapi masih ragu, kamu bisa membaca buku gratis di perpustakaan kota atau daerahmu dengan mendaftar menjadi anggota. Untuk yang kelima, batasi menggunakan media sosial. Teknologi seperti ini munculnya seperti media sosial memang mampu membantu kita untuk berinteraksi dengan mereka yang jauh dan jarang kita temui. Tapi bukan berarti itu sudah cukup. Sebisa mungkin luangkan waktumu untuk bersosialisasi di kehidupan yang nyata. Sapalah teman-teman sekitar atau tetangga sekitar atau teman kos sekitar jika kebetulan kamu bertemu dengan mereka. Pergilah berkunjung ke rumah kerabat atau sepupu yang bisa kamu datangi. Atau setidaknya sharing atau berkumpul atau nongkrong dengan teman-teman ke kafe, itu juga bisa. Yang keenam, beretika. Bersosial di dunia maya ataupun nyata tentu harus ada etika. Kita tidak bisa seenaknya berperilaku atau menulis kata-kata apalagi sampai menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap orang punya latar belakang masing-masing. Hormati itu. Dan jangan pernah menghina ataupun merendahkan. Tentunya kamu pun tidak mau orang lain menghinamu kan? Jadi ingatlah untuk selalu mengendalikan diri dalam berkomentar dan lebih baik membagikan hal-hal yang positif dan menginspiratif. Yang ketujuh, jaga privasi. Jangan mudah membagikan informasi yang bersifat pribadi.
di media sosial, terutama kalau kamu memiliki banyak teman yang sebenarnya tidak semua yang kenal yang tidak terlalu kenal sama kamu gitu loh. Jangan mencantumkan alamat rumah, jadwal keseharian, kartu identitas diri atau nomor kontak pribadi. Untuk lebih meningkatkan keamanan, lebih baik kunci akun media sosialmu sehingga segala postingan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berteman dengan kamu saja. 8 mungkin, kenali lingkungan sekitar atau teman-teman sekitar. Lebih baik memiliki sedikit teman di media sosial, tapi kamu memang mengenal mereka daripada banyak teman, tapi sebagainya orang yang tidak pernah kita ketahui. Belum tentu semua orang baik akan kita temui, termasuk di dunia maya. Jadi berhati-hatilah saat menerima permintaan pertemanan atau pengikut seperti follower. Banyak kasus orang yang menjadi korban kriminal yang dilakukan oleh teman yang baru dikenal lewat media sosial. Manfaatkanlah teknologi untuk mempermudah segala urusan hidup, tapi tetap berhati-hati. Mungkin segitu dari saya, tips dalam bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.